Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini kami akan menunjukkan hasil diskusi dialog interaktif kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sekarang Tirsin sebagai host. Saya Septia Jara sebagai narasumber. Saya Tanfia Mutiara Afandi sebagai narasumber. Saya Tesalonika Trivana Maniuruk sebagai narasumber. Saya Santa Benedita Simbol sebagai narasumber. Oke teman-teman, berhubung di sini anggota kelompok kami terpilih agak banyak, jadi di bagian dialog interaktifnya saya buat jadi dua bagian. Nanti di bagian pertama, ini saya Rasa sebagai host, Santa sebagai narasumber, dan Pia sebagai narasumber. Nah, di sini izinkan saya untuk memberikan pertanyaan buat teman-teman sekalian, boleh ya? Kayak mana sih, ada nggak sih yang faktor-faktor penghambat keberlangsungan demokrasi digital di Indonesia? Ya, ada. Bisa disebutkan contoh-contohnya. Misal, yang pertama itu infrastruktur. Contohnya ketersediaan akses terhadap internet di sini di Indonesia itu masih menjadi tantangan. Meski pertumbuhan penggunaan akses internet di seluruh wilayah Indonesia cukup pesat, namun ada beberapa wilayah-wilayah di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan akses internet atau bahkan tidak sama sekali. Oh, jadi masih banyak belum kebagian akses internet gitu ya, karena ada banyak belum kebagian akses yang internet atau mendapatkannya, karena harus berpartisipasi nih dalam demokrasinya gitu ya, mungkin ada nggak sih faktor penghambat yang lain? Ada. Yang kedua itu keamanan siber. Contohnya, masalah keamanan siber dan privasi data juga masih menjadi tantangan dalam demokrasi digital. Isu ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya serangan siber dan penyalahgunaan data pribadi. Jadi menurut Anda masih banyak ya penghambat-penghambatnya, apalagi keamanan siber itu sangat penting ya, soalnya itu privasi dan data pribadi kita ya, kalau dijual sangat berbahaya juga. Nah, ada nggak sih undang-undang yang mengatur keberlangsungan demokrasi digital di Indonesia? Hingga saat ini belum ada undang-undang khusus secara langsung yang untuk mengatur tentang demokrasi digital. Oh, berarti dia undang-undang yang lain lah, bukan secara khusus dibuat untuk mengatur demokrasi digital. Ya, meskipun demikian, berbagai aspek dari demokrasi digital seperti privasi data dan penyebaran informasi itu diatur dalam undang-undang dan regulasi yang berbeda. Salah satunya di Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang relevan. Contohnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UUT ITE nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi mengatur tentang transaksi elektronik dan penyebaran informasi digital yang termasuk aspek-aspek dalam penyebaran informasi, penipuan, dan pencemaran nama baik. Jadi belum ada undang-undang yang langsung dibuat untuk mengatur demokrasi digital, masih undang-undang yang relevan aja ya. Itu undang-undang yang relevan itu efektif nggak sih untuk menghadapi keberlangsungan demokrasi digital? Perlu nggak sih kita buat memang undang-undang yang khusus untuk mengatur demokrasi digital? Ya, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya sih tidak efektif ya. Kita harus masih membuat undang-undang yang khusus untuk demokrasi digital agar Lebih terfokus, lebih terpantau gitu ya. Oke, begitu saja mungkin yang untuk dialog interaktif sesi ini. Selanjutnya dialog interaktif sesi kedua. Oke, di sini kita masuk ke sesi kedua ya. Di sesi pertama sudah selesai. Nah, di sesi kedua ini masih saya sebagai hostnya, namun narasumbernya ganti nih dari Tessa sama Septia. Nah, di sini boleh nggak saya memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman sekalian dan memberikan pendapat masing-masing ya. Tidak ada paksaan. Oke. Pertama saya ingin bertanya, bagaimana sih demokrasi digital di Indonesia? demokrasi digital di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Konsep ini merujuk pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk memfasilitasikan proses demokrasi. Jadi proses demokrasi yang terjadinya bisa macam voting gitu lah ya, partisipasi publik gitu. Nah, itu biasanya yang menyediakan pemerintah lah kalau gitu ya. Kenapa sih ada demokrasi digital? Demokrasi digital dikenal juga sebagai demokrasi atau demokrasi internet. Munculnya sebagai hasil dari pengembangan teknologi dan informasi. Ini adalah bentuk suatu proses demokrasi juga, bentuk proses demokrasi juga di media sosial gitu kan. Iya. Untuk supaya mau terlibat gitu dalam proses demokrasi.
Oh, berarti tujuannya itu agar mempermudahkan semua anggota masyarakat itu supaya terlibat agar demokrasi gitu kan. Ya, Dan pasti untuk kepraktisan juga dong pasti kan. pasti. Biar dia lebih praktis dan menghemat biaya. Ada sih. Selanjutnya saya ingin tanya nih kok, di antara demokrasi kan ada secara langsung, ada yang secara tidak langsung gitu kan. Nah, lebih efektif yang mana sih? Nggak bisa dipertimbangkan sih, karena mereka punya kelebihannya tersendiri. Berarti menurut pendapat saudari, demokrasi digital lebih sedikit unggul ya daripada demokrasi secara langsung. Iya, karena lebih praktis, menghemat waktu dan menghemat biaya. Oh, jadi sini praktisnya mungkin kita udah nggak perlu langsung lagi lah ya kan turun ke lapangan tuh. Nah, di rumah aja kita bisa partisipasi gitu ya. Kalau dari hemat biayanya, mungkin biaya transportasi ya, Benar. transportasi. Efisiensi yang mungkin lebih hemat tenaga, hemat waktu juga sih. Oke teman-teman, mungkin sekian itu saja dialog interaktif dari kelompok 5. Terima kasih telah menonton dialog interaktif kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan atau tidak jelas dari suara kami karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih.